Oh, PPT-nya share screen. gue yang share ntar. Nggak share. Tuh, Oke. dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu kami membuat aplikasi reservasi lapangan. Nah, untuk tugas kali ini kita melanjutkan untuk evaluasi, pengujian, dan penyempurnaan sistem dari tugas kelompok 1 dan 2 kemarin. Boleh di next. Nah, oke, untuk yang tahap pertama ini, di situ ada DFD ya. Nah, kemarin kan emang sudah dibuat ya DFD-nya. Tapi untuk tugas kali ini, kita menyempurnakan lagi DFD kami eh, di level 0 dan level satunya. Nah, untuk level 0 perubahan sedikit, yaitu ada entity payment gateway. Jadi nanti sistem kita, kalau ada pembayaran itu ke payment gateway dulu, seperti kayak doku mungkin ya. Habis itu kita kayak request pembayaran, habis itu eh, payment gateway-nya tuh ngembaliin statusnya ke sistem kami. Berhasil kah atau gagal? Seperti itu. Lalu di level 1, ini menambahkan beberapa perubahan sedikit, yaitu di validator dan error handlernya. Nah, di sini sebenarnya untuk validator dan error handlernya tuh di mana ada bukan hanya di reservasi ya, melainkan ada di cek lapangan, ada di cek ketersediaan dan lain sebagainya. Tapi untuk yang paling em, serius itu ada di reservasi. Jadi ketika user ini isi form gitu ya atau isi reservasi, dan itu ada validator terlebih dahulu kayak misal datanya tuh kurang, kayak alertnya itu apa gitu, mungkin kayak passwordnya kurang kuat kah atau mungkin username udah dipakai dan lain sebagainya, nanti dikembalikan ke user dan user kembali isi lagi gitu ya, isi ulang lagi. Nah, setelah datanya valid, baru ke data booking gitu ya, ke database, disimpan ke database. Lalu untuk yang perubahan kedua itu kami menambahkan manajemen ulasan. Jadi si user ini misalnya kayak pengen nambahin rating gitu ya di suatu lapangan. Jadi si user tuh bisa gitu ya. Jadi kayak nambahin rating, habis itu si ratingnya tuh masuk ke data lapangan dan juga dikembaliin ke atau kirim notifikasi ke pemilik lapangan. Seperti itu. Boleh di next. Oke, nah lalu di sini kami juga menambah ada refinement system. Nah, yang pertama itu ada overdenseness. Itu ada dua poinnya, itu adalah visual cues, yaitu tombol booking sekarang dan chat lapangan menggunakan elevasi, drop shadow, dan warna aksen kontras sebagai tanda clickable. Lalu yang kedua itu adalah input context. Yaitu adalah icon spesifik pada form, khususnya pada kalender, yaitu tanggal, dan juga jam sampai durasi. Nah, ini memberikan panduan instan mengenai format data yang diharapkan sistem. Constraint, yaitu slot yang sudah berlalu di disable. Memastikan user hanya berinterak nomor telepon yang bisa menerima numerik input doang. Lalu yang ketiga adalah concurrency constraint, yaitu modul validator di depan proses memastikan user tidak bisa bypass pemilihan jadwal tanpa mengisi data mandatory. Lalu yang terakhir itu adalah sistem feedback. Yang pertama adalah preventive feedback, yaitu data tidak lolos validasi. Jadi sistem kembalikan pesan error yang spesifik, misalnya kayak nomor telepon itu nggak valid. Lalu yang kedua itu adalah processing state, itu kayak tombol atau icon yang ketika transaksinya itu sesuai database, confirmation. Jadi setelah simpan reservasi berhasil, sistem tambahkan status sukses dan juga itikatnya sebagai kepastian psikologis. Seperti itu dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya adalah user flow dan edge case diagram. Diagram ini tuh diagram ilustrasi untuk pengguna mencakupi skenario normal, pembayaran gagal, pembayaran blocking, dan edge case lainnya. Untuk yang user flow pertama itu ada check out. Ada fungsi ada check out. Yang kedua itu pembayaran gagal tuh kayak kayak blocking dan lain sebagainya. Yang ketiga tuh adalah pembatalan atau edge case. Tuh bisa dilihat di diagram di sini. Nggak kebaca ini diagramnya. Next, please. Oke, selanjutnya adalah etik dan privacy review. Di sini tuh kita ada tiga ada enam macam. Yang pertama adalah perlindungan data pengguna. Nah, di sini nih kita menyangkupi adalah data pribadi, nama, nomor teleponan ke depan disimpan terenkripsi. Jadi tidak bisa diakses sama orang lain gitu loh. Akses dibatasi hanya untuk fitur yang membutuhkannya sesuai prinsip data minimization. Yang kedua adalah transparansi dan persetujuan. Pengguna diberitahu secara eksplisit data apa yang dikumpulkan dan untuk tujuannya apa gitu dengan mekanisme persetujuan konsen yang jelas sebelum proses booking. Yang ketiga adalah keadilan dan non-diskriminasi. Sistem tidak membedakan layanan berdasarkan demografi pengguna, harga dan ketersediaan, lapangan ditampilkan secara transparan dan konsisten. Yang keempat adalah keamanan transaksi. Integritas Payment Gateway merupakan protokol aman dari HTTPS atau TLS. Informasi kartu kredit disimpan di server sistem atau melindungi pengguna dari resiko kebocoran. Jadi untuk transaksi seperti ATM atau kartu kredit itu kita tidak menyimpan di server kita gitu untuk si penggunanya untuk em, mengurangi adanya kebocoran data gitu. Yang kelima itu hak pengguna. Pengguna memiliki hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data mereka. Fitur Rewind Booking memungkinkan pengguna melacak dan mengelola aktivitas mereka. Yang terakhir adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Desain antarmuka memperhatikan standar aksesibilitas, kontras warna, ukuran teks agar dapat digunakan oleh semua kalangan pengguna. Oke, saya akan lanjut membahas tentang High Fidelity Interactive Prototype yang dimana sudah kami buat menggunakan Figma, yang tentunya di sini update-nya lumayan banyak juga karena kita memang sudah untuk tugas yang kali ini kan memang instruksinya untuk membuat prototipe yang lebih interaktif. Nah, di sini ada 6 contoh mockup prototype desain dari Figma yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada di bagian owner dashboard ya. Sebelumnya owner dashboard ini nggak ada. Owner dashboard ini baru ditambahin dengan tujuan supaya si owner atau pemilik lapangan tuh bisa ngelihat berbagai macam jumlah yang berkaitan dengan analytics lapangannya gitu. Seperti contoh, ringkasannya hari ini ada total bookingnya berapa. Misal ada 12 booking, berarti nanti akan ditunjukin nih di dashboard owner bahwa hari ini ada total 12 booking atau 12 transaksi. Lalu selain itu juga bisa dilihat juga total pendapatan yang sebelumnya juga nggak bisa kan, tapi sekarang sudah bisa. Misalkan dari 12 booking ini berarti ada 18 juta pendapatan untuk hari ini. Lalu satu lagi ada yang bagian pending. Kalau misal pending ini si user atau penggunanya itu baru booking aja, baru beli aja, cuma belum dibayar, belum di check out secara penuh gitu, belum dibayar, baru dimasukkan ke transaksi aja. Lalu ada juga statistik lain kayak semacam total 8 lapangan aktif yang dimiliki sama owner. Lalu minggu ini ada 45 total booking ya. Di atasnya ringkasan hari ini yang bawahnya ada ringkasan weekly statistik atau per minggu. Lalu pendapatan bulanannya berapa? Misal ini 200 juta contohnya. Lalu di bawahnya juga si owner juga bisa ngelihat booking yang masuk sebetulnya. Jadi eh, si owner tinggal di konfirmasi atau tolak-tolak aja. Ini adalah contoh booking yang udah dilakukan oleh si user. Jadi si owner tinggal accept atau tolak aja sebetulnya. Ada fitur untuk itu untuk mempermudah dengan satu klik aja. Lalu selain owner dashboard ada lagi riwayat booking yang dari sisi user. Jadi ketika si user membeli lapangan atau walaupun belum sampai bayar ya, hanya sekedar booking sama pembayaran itu
semuanya akan masuk ke dalam fitur riwayat booking. Jadi historinya lengkap dari pertama kali user pesan lapangan sampai yang paling baru pun semuanya kebaca gitu secara real time. Kalau semisal user baru pesan juga, dia bisa batalkan di sini dengan mudah hanya dengan satu klik. Lalu untuk detail pembayaran ini ketika kita sudah di approve sama user, lalu kita sorry maksudnya di approve sama owner, nanti kita akan diarahkan untuk meminta pembayaran. Nah, ini adalah contoh detail pembayaran dan pembayaran ini akan dikasih limit selama 15 menit. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk meminimalisir ini aja sih, queue di dalam payment gateway. Nah, kadang ada beberapa case yang kalau misalnya kita nggak menerapkan limit waktu 15 menit ini, transaksinya tuh akan terus menumpuk di dalam payment gateway sehingga endingnya itu bisa bikin payment gateway-nya ke spam atau mungkin menurunkan performa server ya karena queue-nya terlalu banyak. Nah, ini jadi dibikin mekanisme setiap 15 menit, jika 15 menit si user ini nggak transaksi apa-apa, antriannya dia akan langsung dihapus dari antrian akunnya. Jadi pembayarannya tuh sudah tercancel otomatis. Kalau pembayaran udah di cancel, ya kita harus booking ulang lagi. Begitu. Lalu di sini lengkap ya informasinya mulai dari biaya sewanya berapa, biaya adminnya berapa, lalu ringkasan pembayarannya juga udah lengkap. Dan ini kalau di scroll di bawahnya lagi ada opsi pembayaran juga, semisal pakai QRIS, pakai virtual account, dan lain-lain. Lalu ini contoh payment sukses nih. Kalau semisal kita berhasil ngebayar, tampilannya kan seperti ini, yang dimana ada ikon centang yang menandakan ini berhasil. Dan untuk informasi juga untuk mempermudah, misalkan lah, ini si user belinya patungan sama teman-temannya. Si user bisa screenshot ya, atau kalau mau lebih rapi, dia bisa download receipt-nya aja nih, download bukti pembayarannya dan bisa di-share dalam bentuk PDF. Lalu untuk pembayaran gagal di sini ada pembayaran gagal lalu diberikan informasinya apa ya di bawahnya. Jadi user tahu nih kalau misal pembayarannya gagal penyebabnya karena apa. Dan di bawah juga ada opsi langsung nih shortcut untuk retry payment atau mengulang pembayaran atau mencoba pembayaran dengan metode lain. Misal pakai QRIS gagal, si user bisa coba metode lain pakai GoPay atau mungkin pakai Dana, virtual account dan lain-lain. Lalu yang terakhir ini adalah fitur batalkan booking. Jadi kalau misal kita pencet batalkan booking tuh dia ada kayak semacam pemberitahuan dan termasuk denda. Karena kalau untuk sesuatu yang udah dibayar dari booking itu si owner tuh sudah nyiapin semuanya. Jadi kalau misal tiba-tiba dibatalkan di tengah-tengah itu akan ada fee cancellation fee namanya atau fee pembayaran. Jadi kita bayar denda lah sebanyak 10%. Bisa dilihat ya di sini. Lalu juga si user akan diminta juga untuk memberikan alasan kenapa dia nggak jadi booking. Di bawahnya untuk informasi ke si owner. Oke, next slide ya. Di sini tadi kita udah ngebahas tentang semua dari sisi UI dan UX-nya. Di sini kita akan coba membahas questionnaire Likert yang dimana eh ini ya skala skala kesuksesan ya dari seluruh fitur atau aspek yang sudah disiapkan yang dimana kita menggunakan questionnaire Likert dengan skala 1 sampai 5. Jadi kalau 5 artinya bagus banget, kalau 4 bagus saja, 3 biasa aja dan seterusnya ya. Ini semua partisipan mencoba prototipe yang tadi sudah kami rancang lalu mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman mereka menggunakan aplikasi. Jadi di sini ada 10 metrik yang dinilai. Yang pertama, tampilan sistem mudah dipahami atau di mana UI-nya tuh nggak bertele-tele dan mudah digunakan oleh orang umum. Nah, di sini kita mendapatkan rata-ratanya itu 4,2 yang terhitungnya sudah baik ya. Ya mungkin nanti kita bisa direvisi supaya lebih bagus lagi. Lalu informasi lapangan mulai ditemukan di sini 4,3 juga. Informasi nama, harga, lokasi, jadwal jelas 4,3. Proses memilih tanggal dan waktunya mudah. Rata-ratanya 4,2. Lalu alur pemesanan dari pilih hingga konfirmasi mudah 4,3. Tombol utama booking konfirmasi kembali memberi ditemukan di sini salah satu yang tertinggi 4,5. Ini seperti yang udah saya jelasin tadi ya. Fitur booking konfirmasi dan back itu memang kita kasih di eh, apa ya di depan jadi user tuh nggak perlu pusing-pusing nyari lagi.
Navigasi antar halaman mudah digunakan 4,3. Feedback system setelah action dilakukan secara jelas 4,2. Tampilan riwayat booking mudah dipahami 4,2 dan kepuasan keseluruhan terhadap prototipenya 4,3. Jadi kalau misal di total dijumlahin dan dibagi 10 untuk menghitung rata-rata totalnya tuh ada 4,25 per 5 ya yang dimana sudah masuk kategori sangat baik untuk prototipe yang sudah kami buat. Oke, mungkin dari saya sampai sini. Nextnya mungkin bisa lanjut. Oke, selanjutnya heuristic evaluation. Pada tahap ini kami melakukan heuristic evaluation menggunakan 10 heuristic Nielsen untuk mengevaluasi sistem. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa masalah ringan hingga sedang, terutama pada validasi input, kejelasan pesan error, dan konsistensi navigasi. Karena itu, kami merekomendasikan penambahan validasi, feedback yang lebih jelas, serta perbaikan tampilan dan navigasi agar sistem lebih mudah untuk digunakan. Oke, selanjutnya, next. Ya, jadi kesimpulannya, sistem reservasi lapangan berhasil dikembangkan dengan integrasi DFD dan desain UI yang berpusat pada pengguna. Berdasarkan usability testing, sistem memperoleh nilai rata 4,28 per 5 dari 10 responden. Kategorinya sangat baik. Selain itu, heuristic evaluation untuk meningkatkan efektivitas efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam proses reservasi. Sudah. On cam dulu dong buat penutupan nih. Mana? Nah, siapa tutup lah? Ayo tutup deh. Silakan. Oke. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semua. Mas semua. Oke.